Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, ngapunten lali ya. Khata wanisian. Khata wanisian nggih kesupen. Jane awan nggih wis dieling nggih. Iku watawasabil haq watawasabis sabr gunane enten niku. Nggih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita menjadi seorang insan dan memilih kita dari sekian banyak manusia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan di antara sekian banyak orang yang beriman, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah, istiqomah dalam ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dijaga oleh Allah untuk selalu a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan bukti syukur yang paling besar adalah wa husni ibadatik, kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring dan tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, yang kita ikuti ajarannya, dan kita yakin dengan mengikuti Rasulullah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena memang orang yang mencintai yang dicintai Allah, maka orang yang mencintai sosok yang dicintai Allah, maka dia juga akan dicintai oleh Allah. Sebab orang yang mencintai itu akan cenderung menduplikasi, menirukan. Jadi orang yang mencintai cenderung menjadi budak atau pengikut yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelan tapi pasti kita akan mengikuti, mencontohi apa yang menjadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat misalnya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian mau Syama'il Muhammadiyah misalnya, yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, di bab 1 itu kan beliau mengumpulkan hadis terkait dengan ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dohirnya saja, dari fisiknya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika menyenengke. Dari 15 hadis di bab 1 tentang ciri fisik Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi itu, pada satu kesimpulan, Rasulullah niku wonge ganteng, gagah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, alisé kuandel ning mboten gathuk, pipine putih, wajahnya bunder, cerah, dadanya bidang,
sikilnya keker. Nek kalau berjalan itu seperti orang yang berjalan di turunan mudhun saking Arga Dumilah. Pirsa Arga Dumilah, Pak. Terus sampun minggu. Tesih kuat minggu malih mboten iki. Puncak lawan nek mudhun mlakune mak jelup. Nah, begitulah gaya jalan Rasulullah, dan kalau berjalan beliau cepat. Dia paling penyayang di antara yang penyayang, paling lembut di antara orang yang lembut, dan semua pada kesimpulan tidak ada orang yang mereka temui sebelum maupun sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertemu dengannya pasti jatuh hati kepadanya, karena memang ngapunten sebagai seapi-api uang itu ya Rasulullah ini. Maka memang para nabi itu pilihan Allah, pilihan dari segi fisik, pilihan dari segi kecerdasan, pilihan dari segi kekuatan rohani, pilihan dari segi apapun. Pokoknya sebagai top markotop yang menungsa itu ya para nabi. Bahkan para sahabat mengatakan, suatu malam kami bersama Rasulullah, saat malam bulan purnama, kami melihat wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Niki mengkira iki malam 14 ya jeng daluan niku awake iso maca dhewe. Kira-kira awake karek bulan purnama apik endi ngoten nek apik awake dhewe berarti mirip Rasulullah. Nggih, kucingane. Nggih. Bapak Ibu melanjutkan kajian kita sami di materi tabiat agama Islam. Nggih. Kelomben sampun ringkasannya ini kita pahami detail-detailnya. Kalau ben pun niki nggih, pun dicatat kabeh nggih. Nek mboten ya dipoto. Zaman sakniki foto. Apa sidik foto nggih. Ini meringkas ciri khas atau tabiat agama Islam yang pertama, kalau kita kumpulkan dari apa yang Allah paparkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, agama yang al-khalis wal fitri, agama yang bersih, agama yang sempurna, agama yang suci, maka akan mendidik umatnya menjadi mukhlisun hanifun. Agama ini akan mendidik kita sami menjadi umat yang mukhlis dan hanif. Nek HP-ne apik dienggo moto, nek kira-kira elek delekke wae. Lho, mboten medal ten layar ta? Wah, berat nek iki. Sing dipoto ora eneng sepuluh. Sudah pun dipoto dhewe. Ampun kleru moto sing ning isore layar. Nggih. Pun ketinggal? Pun nggih, dianggap ketinggal ngoten mawon. Nggih. Nggih, wangsul Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Islam ini sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Agama ini diberi nama oleh Allah Muslim, maka seluruh para nabi itu semuanya Muslim. Betul-betul nabi yang membawa ajaran agama selain Islam. Wa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza, di surat Al-Hajj ayat terakhir menika. Dia menamai kalian sebagai seorang muslim baik yang dahulu maupun dalam Al-Qur'an ini. Semua umat manusia sejak Nabi Adam sampai dengan akhir zaman sedaya sesungguhnya isyhadu bi anna muslimun. Nah, Islam memiliki watak yang menjadi ciri khas, menjadi karakter khusus sepanjang sejarah dari dulu hingga sekarang yang tidak berubah. Ciri khas itu kalau kita menginstal ke dalam diri kita, maka antara Islam dengan kaum muslimin akan menjadi sekeping mata uang, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun kalau kalian matur Syekh Muhammad Abduh ngendika al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku umatnya.
karena umatnya yang menjauh dari Islam tinggal KTP dan simbolnya saja, sehingga antara Islam yang begitu indah dengan kehidupan kita kados ini baina sama wa sumur, bagaikan langit dan sumur saking adohe gitu ya, saking adohe. Alhamdulillah kita sami istiqomah ngaji menika dengan harapan bisa menjadi nek basane si Habib itu pegulat Rusia itu, non muslim itu tidak melihat Al-Quran, ora iso maca Quran, ora iso maca hadis. Yang dia lihat tentang Islam ya pada diri kita, karena setiap kita ini duta Islam. Orang melihat pada perilaku kita, kemudian generalisir bahwa perilaku kita itulah Islam. Maka stigma negatif terhadap Islam kadang bermula dari perilaku umat Islam itu sendiri. Stigma positif maupun negatif tergantung bagaimana umat Islam ini membawa Islam dalam kehidupannya. Nah, karena setiap kita adalah duta Islam, maka tugas kita sami sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, mencelupkan diri kita ke dalam Islam, mentarbiyah hati, pikiran dan perbuatan kita dengan Islam, sehingga ada kesesuaian antara kepribadian kita dengan Islam, sehingga kita menjadi sosok yang memiliki kepribadian Islami. Karena mereka tidak bisa disalahkan terhadap seperti apa persepsi mereka kepada Islam, sangat tergantung bagaimana kita umat Islam menampilkan kepribadian yang Islami dalam kehidupan. Maka pentingnya kita memahami watak Islam ini. Ya. Nah, ini masalahnya. Tapi orang-orang non Muslim sering menyamakan Islam dengan umat Islam. Padahal kadang-kadang ya Pak Edo rumah saya ini, kita mengkaji Islam, mengamalkan Islam baru bertahap, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kaum muslimin dalam banyak sudut kehidupan belum mencerminkan seperti apa itu Islam. Maka dulu kalau di Indonesia dewe itu kan dulu nek ana mbak-mbak nganggo jilbab itu kan lek ngelokke engko nek nggo jilbab ora ndang ketok gawean, ora ndang ketok bojo. Tahun 80-an kesana lho ngoten. Nggih to? Dulu sekolah negeri ana sing nggo jilbab siji ngono sudah super hebat itu. Kan baru SKP 3 menteri termasuk Menteri Pendidikan, Kepolisian, Menteri Dalam Negeri membolehkan jilbab di SIM, di KTP, di ijazah itu baru tahun 96 atau 97 itu. Itu pun banyak di beberapa sekolah dan lembaga, walaupun sudah ada surat SKB-nya, putusan bersamanya, di tataran aplikatif di lapangan, intimidasi terhadap yang mau pakai jilbab itu masih banyak. Maka kalau hari ini wong ra salat nggo kerudung wis matur nuwun. Lho sekarang itu banyak nggo kerudung ning jaba, begitu dibuka rambutnya sosok yo delok dhewe, maksudnya nang delok aku ning burine jilbabe kabur-kabur ngono, semiran abang ngono ya eneng. Jilbaban tapi pas kangenan sithik ketok rambutnya semiran abang. Terus apa enek tato ning nggon sikil wis matur nuwun, antase tatonan semiran abang nggo klem nggo kerudung wis matur nuwun, aja dibalik. Aja diwalik, nggo kerudung kok semiran, nggo kerudung kok tatonan, ampun. Atase tatonan, atase semiran, jek gelem nganggo kerudung. Atase ora salat lho, gelem nggo kerudung ngono lho, ngono. Aja diwalik. Wis salat ora wis kerudungan ora salat, ampun. Jadi kita berpikir pendekatan aset ya bosane, jadi aji luwung wesane. Wis mending wis ora salat, tatonan, mbak tatonan ya kathah ta, Pak. Nah.
Bar ku jek nyekel rokok barang ini kerudungan. Jadi maca aja kerudungan kok tatonan, kerudungan ampun. Atase tatonan, atase ora salat, atase ngerokokan aja gelem nganggo kerudung wis matur nuwun ngono tadi. Itu kayak sudut pandangnya ngoten genatene kene ayem timbang kene nek diwalek kan kene anyel dhewe. Wis kerudungan bareng kok tatonan, kerudungan bareng kok ora salat, kerudungan bareng kok ngerokokan kan anyel dhewe melan. Nek genese anyel diwalek niku. Atase ora salat, atase tatonan, atase ngerokokan kok jek gelem nganggo kerudung. Karena memang sekarang jadi tren itu ya. Nggih. Ini memang PR kita sami. Aja disalahke sebab urung ngaji. Urung tekan ilmune. Lah kajian apa jeneng Masjid Fatimah. Wah, apa urung enekke pengajian ning hik-hik. Kalau dulu Hasan Albana memulai dakwahnya itu kan dari warung kopi sangko hik itu. Di ngobrol-ngobrol dari hik satu demi satu melakukan penyadaran. Terus iso membina dan seterusnya. Awake dhewe iki anggere ning hik ngono jam 09.00 wis ngantuk. Iki pengajian Pak Joko wis ngantuk. Nah iya. Nah, dengan mengetahui watak-watak agama Islam, tabiah dinul Islam, diharapkan kita bisa mewarnai pribadi kita dengan karakteristik dari Islam itu sendiri. Aja nganti sing diaku agamane Islam tapi hati, pikiran dan perilaku hidupnya tidak menampakkan, tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Karena tadi orang akan melihat Islam pada diri kita, sehingga jika kita menjadi penghalang, penghijab antara kita dengan Islam, wah itu berat. Walaupun ini wow, kita ya tidak sempurna, tidak sempurna. Yang pertama, Islam itu dinul khalis wal fitri. Islam itu agama yang bersih, agama yang suci. Nah, karena Allah memang tidak sama dengan makhluknya, walam yakullahu kufuwan ahad, maka tidaklah pantas kalau kita memposisikan makhluk sama dengan posisi Allah. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Monoteisme, mengesahkan Allah dalam segala sisi kehidupan. Mulai tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, tauhid asma wa sifat kita. Walaupun tauhid itu aslinya satu, tapi hanya dalam kajian keilmiahan ulama membreakdown, membagi, mengklasifikasikan. Tauhid ada tiga. Yang tauhid itu aslinya memang tauhid la ilaha illallah. Hanya dalam tataran praktis untuk memudahkan pemahaman, kemudian para ulama berijtihad membagi tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi kalau nanti ketemu saudara kita di Nadiyin kan tidak memahami tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ilmu bedahan Ibnu Taimiyah ini hanya mengalir ke kita. Kalau teman-teman di Nadiyin tidak membeda-bedakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di sana tauhid ya tauhid, la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Maka kalau mereka didokai kitabnya Ibnu Taimiyah, mereka cenderung tidak mau menerima. Dulu ada gojekan seorang anak kiai, dalile kuliah di Timur Tengah, ngajinya kitabnya Ibnu Taimiyah. Ketika pulang ke Indonesia, dia sengaja sampulnya niku disuwek, jadi gur isine tok. Nah, terus suatu saat kitabnya itu ditaruh di atas meja. Terus bapaknya moco, ya apa mentole isine? Memang sengaja anaknya ini karena bapaknya ini anti Ibnu Taimiyah, maka sampulnya itu dihilangin, sing ana isine tok. Kemudian setelah baca-baca bapaknya bilang kak nanya, iki apik men buku niki. Nggih Pak niku saya niku ingkang kula sinau dan Timur Tengah mriku. Diwaca-waca sering ngisi pengajian. Bapaknya tidak tahu kalau bukunya itu kitabnya Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang ngoten kehidupan kita itu. Kadang-kadang apa namanya? Nama ormas, penampilan itu kadang-kadang menjadi penghijab gitu. Jadi contohnya
Mari kita buka pengajian dengan bismillah. Aku cedhak dudu bolone dhewe iki. Iki dudu NU itu. Nek NU mari kita buka dengan Al-Fatihah. Wis beda. Jenengan pengajian coba kok mari kita buka dengan basmalah ngundang mereka untuk datang, jenengan membukanya mari kita buka dengan basmalah wis krasa kono. Iki dudu bola gitu. Iya betul. Saya diceritakan Ustaz Samsuri Abu Arafah itu ketika menerima wakafan Pondok Maulana Maghribi di Nur itu yang punya kan Piai Solo orang kaya tapi cenderung ke Nadiin. Waktu itu ketemu asistennya di sana, terus ngobrol-ngobrol, asistennya bilang ke yang punya, niki wonten ingkang anu menawi dipun kersakaken dikelola ingkang wonten ingkang kersa ngelola. Kiai ini piye? Agem sarung, nek sarungan cocok aku. Iki pomo jubahan ora bakal diserahke Ustaz Samsuri Abu Arafah kuwi. Nanti gandeng kita ditanya, piye kiai ini? Ngagem sarung. Ora apa-apa nek sarungan cocok aku. Ngoten niku. Hidup tuh kadang-kadang memang di tengah-tengah kita itu. Termasuk mengakhiri salam itu fastabiqul khairat ya wong Muhammadiyah kayak cedhak ngoten kuwi sudah. Tapi kadang-kadang simbol-simbol itu jadi apa namanya? Gap atau penunjuk identitas. Nanti kadang-kadang memang menawi nanti satu saat dakwah ke tengah-tengah komunitas yang beragam perlu ngecek dulu. Biasanya kan ngisi mriki sinten? Oh kiai sudah kalau sarungan iki maka sarungan karo nganggo ijo wis. Engko mulai gawane rokok wis yakin. Kula wis ngalami soalnya. Niki Pak Ustaz rokok nggo jenengan wae ngono. Potongan ini kita potongan udut ngono. Ini pengalaman betul jadi kalau teman-teman tertentu memang yaitu saudara kita dengan aneka macam warnanya yang kita bukan mereka yang harus memahami kita karena kita mau datang kepada mereka, kitalah yang berusaha memahami mereka. Pansul. Nah, karena Islam ini membersihkan jiwa kita dari kesyirikan, mengajarkan ketauhidan, maka Islam ini menjadikan hati kita ini hidup ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khasnya Islam memang. Di luar Islam, agama apapun yang kita kenal sampai hari ini di dunia ini tidak ada yang memiliki konsep tauhid selain daripada Islam ini. Maka kita bersyukur menjadi muslim yang memiliki konsep ketuhanan yang tanpa ada syak, tanpa ada keraguan, tanpa ada subhat. Menjelaskannya gampang. Pengiran sapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ayat ini turun ketika Nabi diminta untuk mendeskripsikan janjane Tuhanmu ki sapa to Muhammad, maka turun surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Kalau menjalani mirsani ningali debat Islam Kristen atau debat agama Hindu dengan Islam, betapa ketika mereka ditanya tentang trinitas, wih tiga yang satu, satu yang tiga, nombok wih wis angel banget itu. Jadi tiga yang satu, satu yang tiga wis wong tiga kok satu, satu kok tiga. Baru di itu tok men kuwi angel nompone. Nah pertanyaan kedua, kalau masuk surga harus melewati juru selamat. Juru selamatnya lahir 1 Masehi. Lah sing menungso sadurunge 1 Masehi ora ketemu Yesus, lek mlebu surga piye carane? Gitu, Pak. Tuhan kok metu keri? Gini niku. Kan 1 Masehi itu kan kelahirannya Yesus sebenarnya gitu Nabi. Lah kok Tuhan metune keri iki piye? Lah mbiyen do nyanti kuwi Tuhane ngoten. Gojekan maksudnya konsep Islam tentang tauhid ini konsep yang paling rasional, paling masuk akal, paling menentrapkan dan tidak ada subhat. Gojekane nek alam iki pangeran loro Quran nggih ngendikaken jika di alamnya ada 2 Tuhan mesti hancur binasa alam ini. Sitok gawe ora trima remuk, kene gawe ora trima wis do padu dhewe nek Tuhan ini padu apa meneh umate gitu. Dan
Keesaan Allah itulah yang tampak pada keragaman kehidupan alam semesta. Kalau Tuhannya lebih dari satu, keragaman alam semesta ini sulit. Mesti kono sing kembar plek. Tapi karena Tuhannya satu, ketoke kembar ning mboten plek. Serupa tapi tak sama. Bukti konkret cap jempol wong niku lho. Tidak ada yang sama sepanjang sejarah. Padahal jempolnya kira-kira ini, tapi begitu dicap ke jempol, wong sewu jenis cap jempolnya nggih, maka muncul analisis sidik jari. Wih angel loh Pak. Walaupun ini makin ke sini, saya yakin akan ditemukan rumus napa nek nggone permutasi apa nih kesing wong matematika. Ono bilangan ini jika diuraikan bisa jadi berapa bilangan yang berbeda. Apa Mas permutasi? Napa Pak? Ikan ngasta matematika? Hah? Napa Pak? Kombinasi. Oke, Mbak Dede ngasta matematika Pak. Oke, jadi kalau bilangan 1, 2, 3, 4 ini kalau dipecah bisa jadi berapa bilangan yang berbeda ngoten niku. Mungkin suatu saat mungkin ditemukan rahasia di balik cap jari yang berbeda-beda antar manusia. Mungkin suatu saat Allah akan membukakan ilmu ini untuk manusia. Agama Buddha, Hindu yang memvisualisasikan Tuhan dalam bentuk patung-patung. Tapi kalau ditanya, kami tidak menyembah patung kok. Jadi saya pernah menerima penjelasan orang-orang Bali, saya juga dulu punya dosen wong Hindu itu. Kami itu tidak menyembah patung. Patung itu hanya perantara agar kami mendekatkan kami kepada Tuhan. Tuhan kami itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Siwa Wisnu bla bla itu sifat Tuhan yang dibentukkan dalam bentuk patung. Jadi ketika mereka Hong Wilaheng Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dia tidak menyembah patungnya. Kalau dikatakan mereka menyembah patung nesu itu Pak. Padahal nyat ngarepe patung. Maka kemudian mereka balik menuduh wong-wong Islam ki nyembah Ka'bah. Soalnya salatnya menghadap ke Ka'bah. Nek jenengan dilokke, lha kono nyembah watu ngono jawaban jenengan pripun, Pak? Kan apa yang menghadap ke Ka'bah to, Pak? Mereka enten watune to, Pak? Nggih. Nek dilokke, lha kono nyembah watu ngono jawaban jenengan pripun, Pak? Watu di mbahmu kuwi ngono. Ayo ndak begitu. Napa jawabane, Pak? Pripun ditanya, kan awake madhep kiblat, ten Ka'bah kan enten watune nika. Nek dicari, kono nyembah watu no. Jawabe awake pripun, Pak? Nate mboten jenengan dilokke kono nyembah watu no. Urung ketemu wonge jale. Nggih. Napa Pak jawabane, Pak? Apa masih mana? Bukti bahwa itu hanya kiblat karena sholat pertama kaum muslimin itu sebelum turun Al-Baqarah 143. Al-Baqarah 143 itu kan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dulu sebelum turun 143 Al-Baqarah itu Nabi dan sahabat sholatnya menghadap ke Palestina. Ngadep ngetan apa ngulan niku jenenge? Nek kang Mekah teng Palestina ngadepi nyantini. Nggih Pak, mriku niku nggih Pak. Wis ngono Pak, mikir angel-angel nggih. Nah, intine sebelum perintah menghadap ke kiblat yang sekarang, kiblatnya dulu awal-awal sholat diperintahkan itu adalah ke Baitul Maqdis. Nabi di pikiran karo kangen kota Mekah, mbok yo sholat ki madhepe ning Ka'bah. Maka turun Al-Baqarah 143 yang memerintahkan kaum muslimin pindah haluan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berarti menyembah mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram itu bukan maunya Rasulullah, bukan maunya kita yang sholat, tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu
wa taala. Tapi nggih wong Indonesia iki komplit. Awal-awal dulu haji itu di karena wong Indonesia itu senengane simbol. Napa-napa kudu disimbolke. Mula kan dakwahnya Wali Songo dulu juga dakwah pakai simbol. Wong mantan kok janur kayak betepli macam-macam itu kan jane dulu untuk pelajaran keimanan. Tidak sekedar budaya, tapi betepli dan pasukannya itu dulu adalah alat untuk mendakwahkan Islam kepada wong Jawa, sebab wong Jawa niku senengane simbol. Ning cah nom saiki nek disimboli kaisane panus radong, ra gajul gak mangkat. Wis beda cara mikirin. Tapi orang kita dulu saking tingginya budayanya, halusnya budayanya, nopo-nopo pakai simbol. Bancaan darah segoni data tumpeng ngelincip wis jare la ilaha illallah. Saiki cah nom wae tok ngono ki ra gelem tok Popeye gak gelem. Nggih, lho putra-putra jenengan saya cilik-cilik jenengan mundhutke sego no gudangan kalih bojoke tumpeng niki gudangan tumpeng ndoke dipara pira Pak awake mbiyen 10. Kene Popeye, saya yakin yang diambil Popeye. Iki ra mudeng nek sego iki mengandung makna pelajaran keimanan. Oh tumpenge lincip munggahe mergo la ilaha illallah. Pinggirana golong-golong zaman semono ke golong gumiling bersatunya ta'awun dalam rangka menyembah kepada Allah. Masjid-masjid zaman dian mesti dhuwure 3. Sap-sapane 3. Ngemu surasa iman, Islam, ihsan. Saiki masjid ra nganggo gagas-gagas masjid kotak wae nang saiki. Beda memang. Ke sini makin ke sini bahasa simbol itu makin berkurang, tapi rumin serba simbol. Mula berkah itu ya disimbolkan kerikil juga lemah sangka kuburane Nabi barang kuwi. Itu bagi orang sana itu dianggap kesyirikan, maka kemudian dipageri niku kuburan Nabi Umar dan Abu Bakar itu. Sejarahnya dulu mboten di ya supaya kuburan baki niku nek gandeng wong haji oleh ragu air zam-zam sak lemah digawa lah akhirnya dikotaki ngoten niku. Ini memang Indonesia banget ngoten niku. Apa nilai-nilai Hindu dari India masih tertanam di kita sangat kuat karena memang mereka suka memvisualisasikan Tuhan, divisualisasikan dalam bentuk patung-patung dan seterusnya, termasuk niku kuburan bareng wong nek sing dikuburke wong apik berarti lemah sing nggo ngubur ya lemah sing apik, maka kemudian kerikil dicukili, lemah dicukili gitu. Sesuai entek, garis entek dibangun itu. Terus yang seperti kita lihat hari ini. Nah karena pentingnya tauhid inilah seluruh para nabi dan rasul memiliki misi yang sama di surat 1636. Ubudullaha wajtanibut taghut, menyembah Allah dan meninggalkan bentuk sesembahan selain Allah. Sebab kenapa? Tidak ada ketenangan hati, kebahagiaan yang dirasakan manusia kecuali dia sampai pada titik mengesahkan Tuhan yang dia sembah. Selama dia masih menjadi hamba selain hamba Allah, maka gojekan ngaten, pangkat tertinggi, kehormatan tertinggi bagi kita manusia itu adalah Abdullah, menjadi hamba Allah. Hanya dengan menjadi hamba Allah itulah ketenangan hidup. Ngapunten nek awake menghamba pada manusia enenge was-was. Pemene ngger wayah ki bentar pilkada to iki. Kuwi orang yang dulu ngeblok si A, iku bingung iki terutama yang pengen dadi kepala dinas ngoten bingung. Robert Elias, ngoten bingung. Mereka menjadi orang yang paling mengamati survei. Calonnya ra mengamati survei, malah dene sing paling mengamati survei. Sebab jangan nanti salah ngeblok. Kalau salah ngeblok si A sing dadi si B wis kiamat itu. Mutasi tekan atau wassalam. Karepe dadi kepala dinas malah diuncalke yang jenabe kono padahal lumayan colo madu. Itu yang terjadi ketika menghamba kepada selain Allah. Yang mendukung boleh, menjadi tim sukses boleh, yang penting tidak menghamba. Benar salah
di ismai country ngono nggih mboten. Bener ya bener, salah ya salah. Baik dibilang baik, kurang ya dibetulkan. Ngoten. Maka dampak dari ini kehidupan kita menjadi kehidupan yang bertauhid, kehidupan yang jernih, menimbang menilai apapun dalam kacamata apakah ini diridhai Allah atau tidak. Bukan faktor nafsu dan kepentingan pribadi, tetapi semua pertimbangan yang kita ambil, baik yang mau kita ucapkan, mau kita amalkan, kita lakukan apapun keputusan dan langkah yang mau kita lakukan dalam hidup, pertimbangannya la ilaha illallah. Allah ridha atau tidak, Allah remen apa mboten, sudah. Baik kata Allah kita ikuti, haram kata Allah kita tinggalkan. Pokoknya lurus, bersih, tidak punya tendensi. Termasuk ketika kita mengamalkan kebaikan, berbuat kebaikan pun kita diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Murni karena Allah. Tumidak becik ora dianggap, tumidak becik ditampek ya ndak kecewa. Karena kita berbuat baik kepada orang lillahi ta'ala, bukan mencari nilai di hadapan manusia. Dieleng kene salah, ya ikhlas, ya bahagia. Karena yang kita cari, kalau yang kita lakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, lalu ada nasihat agar kita melakukan, memperbaiki diri menuju yang Allah ridhoi, maka nasihat itu akan diterima dengan senang hati. Yang paling berat dalam hidup ini kan menerima nasihat. Menasihati itu oke, orang seneng. Tapi dinasihati itu, apalagi yang menasihati secara strata sosial di bawah kita, menuki iso nampa, berarti kita sudah orang yang berproses menuju tauhid murni. Termasuk menyikapi apapun. Jadi dampak dari Islam sebagai agama yang bersih, fitrah dan tauhid ini dalam kehidupan kita selalu menggunakan kacamata Allah untuk menilai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka Nabi ngendika, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang mukmin itu, semua urusan baik baginya. Diberi sehat dia bersyukur, diberi sakit dia bersabar, lapang syukur, sempit sabar. Dan itu ekspresi yang terbaik, merespon yang terbaik atas apa yang kita terima. Karena kacamata yang kita pakai, kacamatanya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandangnya keimanan. Kalau sudut pandangnya keimanan, kalau memang Allah ridha dengan sakit yang kita rasakan, maka sakit itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Kalau dengan sehat kita itu Allah ridha, sehat itu sesuatu yang menyenangkan. Maka dulu ada Ali bin Abi Thalib itu menasihatkan begini, kalau aku berdoa dan dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kalau aku berdoa meminta A, Allah tidak mengabulkan A dan memberi yang lain, aku sungguh lebih beralhamdulillah. Kok sakit ngoten? Kalau saya berdoa minta A, kemudian Allah kabulkan, berarti A itu adalah keinginan saya. Tapi kalau saya berdoa minta A, Allah memberikan B, sungguh B yang saya terima itu adalah, yang memilihkan B untuk saya itu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang orang jaluk A itu B, waduh, jaluk 100 kayak saya kecah. Ngoten. Ya kan? Tapi kalau kacamatanya iman, tadi seperti Ali bin Abi Thalib tadi, kalau aku berdoa dan diberi A, alhamdulillah. Tapi kalau aku berdoa A diberi B, aku lebih alhamdulillah. Allah tahu mana yang paling menyelamatkan untukku, bukan A tetapi B. Kacamata tauhid ini akan menenteramkan kehidupan kita. Maka seorang mukmin itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut dalam hidup, karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kumaina ma kuntum. Sampun isa mengatakan ingkang kula aturaken, engko sadene tekan piro iki? 16 lagi to sijine. Ya Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.